Hai teman-teman, selamat datang di channel Serba-Serbi Rumah Tangga. Kali ini aku bersama Bu Fani, kita mau membahas terkait pernikahan keduanya dia dengan sosok pria yang meratukan Bu Fani, asik. Sebelumnya Bu Fani ini sudah mengalami KDRT, diselingkuhin sama suaminya, terus juga tiba-tiba dipaksa sekamar sama madunya gitu kan. Kalau mau tahu ceritanya nontonnya kemarin. Ya sebelumnya apa kabar Bu Fani? Hai, ketemu lagi ya. Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mah udah bahagia kayaknya ya. Udah tidak tertekan batin lagi ya Bu ya? Ya, susah turun badan deh. Kemarin kurus ya Bu yang kemarin. Batin. Gimana? Ya, setelah kemarin Ibu sudah merasakan di madu, di KDRT, sama mantan suami Ibu, gimana Bu rasanya ketemu sama pria yang mengutamakan Ibu, meratukan Ibu gitu kan? Enaknya diratukan. Ya, Dia jadi raja Pak. Suaminya ya. Alhamdulillah. Suaminya rela menunggu guys. Alhamdulillah. Ya, awalnya apa ya? Takut ya untuk menikah lagi, takut. Aku nunggu 12 tahun. Wah, lama ya Bu ya? Lama. 12 tahun. Sama 12 tahun tuh trauma ya, sama Trauma bisa pernikahan dibilang. sebelumnya. Jadi kalau ada dekat, ya itu takut kayak yang dulu. Takut dianya punya pasangan, banyak lah ketakutan, banyak lah karena kita punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Oke, terus apa nih yang memutuskan Ibu memilih suami Ibu yang sekarang? Aku ta'aruf. Oh, ta'aruf. Oke, nggak punya hubungan berarti langsung nikah. Ya. Berapa lama Bu ta'arufnya? Sebulan kita nikah. Cepet banget. Sebulan, alhamdulillah. Dikenalin sama manajerku kantor yang sebelumnya, ini sahabatnya dia. Ya udah, mungkin dia kesian kali ya lihat gue ya sendiri terus di Jakarta. Pertanyaan dia simpel sih, lu gak mau kawin gitu, lu mau sendiri terus gitu. Ya udah aku cuma bilang kenalin aja deh kalau ada. Gitu, kalau ada kenalin yang baik, sholatnya bagus, bisa jadi imam buat saya dan anak-anak. Terus ya kalau ekonomi otomatis lah ya, mapan sih, karena kita nggak mungkin mulai lagi dari nol ya. Ya otomatis sudah ada angkanya di situ. Itu nggak materi sih tapi logis aja. Gitu. Terus ya udah, cuman posisinya saat itu manajer gue bilang gimana? Dia nggak mau pacaran, nggak ada istilah pacaran dalam dirinya. Kalau ngerasa udah cocok, nikah. Pertanyaannya, lu gimana? Siap? Oke, kalau kita cocok emang jodoh ya, gue nikah. Oke. Berarti dalam 1 bulan itu ketemu sama suami Ibu berapa kali? Proses pertama kenal itu nggak gitu seru sih, Dev. Awal kenal aku dikirim foto. Jadi apa ya? Kalau kita kan karena sendiri, wajar dong kali kalau cari tipe ya. Pertama dia kasih foto, aku pasti lihat foto. Ya Allah, bapak-bapak gitu. Bapak-bapak. Gak ngerasa ibu-ibu ya. Cuman ngerasa buset di bapak-bapak. Terus sampai akhirnya dikasih foto, terus temenku waktu itu mampir, dicoba aja Mbak, siapa tahu cocok gitu, nggak usah tipe, kalau tipe banget nanti nyakitin, dia bilang. Ya udah, aku coba. Terus temenku yang jodohin ini video call pertama kali, terus ngasih lihat, kebetulan orangnya lagi makan siang sama-sama saat itu. Ivan yang mau dikenalin gitu kan. Oh iya, oke lah, ya udah. Terus lost 2 minggu kalau nggak salah, nggak ada kabar. Dari pertama kali ketemu? Belum ketemu. Oh iya, dari pertama kali kenal di video call. Itu pun nggak ngomong, cuma dada-dada doang. Oke, terus saya kasih ya nomor Fani ke dia, nanti nomor dia saya kasih ke kamu. Oke, udah. Dan tidak ada hello, dan tidak ada sapaan apa-apa. Sampai akhirnya 2 minggu. 2 minggu, aku waktu itu ada teman kantor nikah, pulang dari Semarang kalau nggak salah. Aku drop, terus bapak aku telepon. Posisinya jam 5 lebih 10 menit sore. Oke. Itu kan kalau di Islam itu transisinya malaikat ganti shift ya. Doa yang dijabah itu antara jam 5 sampai jam 6. Jadi banyak-banyak zikir lah kalau sore itu. Terus kalau malam itu kan tengah malam jam 2.
Ya Allah turunkan katanya begitu ya. Jadi saat itu tuh jam 5 lebih 10 menit papa telepon nanya pertanyaan simpel sih, nanya kabar dan lain-lain sampai di titik dia nanya eh Fani udah berapa lama sendiri? Anak aku udah berapa lama sendiri? Aku bilang 12 tahun. Wow, 12 tahun mau begini terus gitu. Terus papa cuma bilang nikah lah nak, mumpung papa masih hidup. Nanti besok papa nggak bisa lihat Fani sedih nanti Fani. Gitu. Kebayang dong lu posisi jadi anak begitu. Dan itu 3 kali. Oh, papa tuh ngomong kayak gitu 3 kali. Karena papa udah sakit kan. Udah kena serangan stroke, tapi otaknya yang kena. Badannya nggak apa-apa. Jadi memorinya dia ngomong berulang, bukan pikun ya. Bukan pikun. Jadi pecah pembuluh darah otak yang kena. Fisiknya nggak apa-apa. Terus berulang. Aku cuma nenangin papa saat itu. Iya pak, nanti pas Fani ulang tahun ada laki-laki yang lamar Fani. Dan saat itu diaminkan. Amin ya Allah, amin. Siapa? Nggak tahu. Dan nggak ada bayangan siapa laki-laki, nggak ada. Oh, tapi pada saat ibu ngomong gitu, ibu belum kenal nih sama suami? Enggak. Jadi cuma terucap aja. Nanti ya pak, saat itu 5 November. Aku ulang tahun 10 November. Nanti ya pak, ada laki-laki yang lamar Fani. Amin ya Allah. Terus siapa? Ya nggak tahu. Pokoknya laki-laki. Dia baik, soleh. Ya doa baik lah dan diaminkan saat itu. Ya udah, tutup telepon. Kepikiran dong, karena papa udah bilang gitu. Nanti kalau beneran nggak ada, gue masih sendiri gimana? Gitu loh, karena namanya orang tua kan walaupun kita pernah gagal, pernah menikah, tapi posisinya kita sendiri. Adik-adikku udah nikah semua. Aku anak pertama. Ya udah, terlintas orang yang dicomblangin. Lihat lagi foto yang dikirim, apa ini? Gak ada salahnya dong, kok nggak nanya gue gitu ya. Kok dia nggak nanya-nanya. Dan gue yang nanya duluan. Ibu yang ngechat duluan? Yes. Akhirnya ibu memberanikan diri buat ngechat? Aku cuma sapa, lempar stiker deh. Assalamualaikum doang. Terus? Lama, 15 menit aku pantengin gini. Berharap ya? Berharap kok nggak online ya. Aduh, mati apa ini? Terus setengah 6 baru 15 menit kemudian dilempar stiker lagi, waalaikumsalam. Udah kayak orang apa ya, memperkenalkan dirinya gini. Perkenalkan nama saya Fani, saya dapat nomor ini dari ini. Terus yang mau ngelamar kerja ya. Terus apa bisa kenalan gitu loh. Aku yang nanya duluan. Oh iya Fani, salam kenal. Gimana, apa kabar, sehat? Yang di sebelah sana tanya begitu. Oh iya mas. Karena aku nggak suka lama-lama chat, aku yang telepon duluan. Oke, agak agresif ya ibu ini ya. Cewek gila. Cegil. Jadi gue yang telepon duluan. Terus agak lama dia angkat. Kesan pertama dengar suaranya oke, cowok banget. Manly ya. Yes. Terus gue bilang, tanya kabar. Terus saat itu kan mau maghrib ya, udah setengah 6, jam 6 kurang lah. Langsung dia break, dia bilang kita sambung lagi nanti ya. Di sini azan maghrib, saya sholat dulu. Dari situ oke. Pertama aku dengar suaranya, saya suka. Kedua, pas sholat, waktunya sholat dia langsung cut. Karena kalau dia nggak biasa sholat kan pasti diterusin tuh. Sholatnya dientar-entar. Saya sholat dulu ya, saya mau ke masjid, dia bilang. Oke, ya udah, oke, sholat. Gitu. Ya udah, aku tunggu, nggak nelfon. Ibu yang nelfon lagi? Enggak. Oh, gue langsung pusing dong. Udah cukuplah 1 kali. Harga diri lah. Iya kan? Udah nih. Nggak nelfon. Namanya cewek ya kan? Ya lu juga pusing-pusing cari coklat ya kan? Pusing cari coklat, Indomaret, beli coklat sama es krim. Terus? Azan Isya tuh, setengah 8. Nah, aku nggak lihat handphone. Telepon tuh sepi. Aku kan waktu itu sewa rumah. Ya benar-benar sendiri lah. Udah nonton TV, baru tuh udah jam 8 baru aku lihat handphone. Ternyata ada telepon masuk sebelumnya pas aku ke Indomaret itu tadi. Ada 2 kali telepon masuk, nah baru gue telepon. Dia nelfon gue, telepon lagi, gue lagi yang nelfon dia. Telepon tadi ya mas. Oh iya, iya ya gitu, gitu asik. Oh dia malu juga kali ya, telepon gak diangkat-angkat. 2 kali telepon miss call, gak keangkat, aku yang telepon balik. Ada apa? Aku pertanyaan ada apa? Dia bilang, oh enggak, mau lanjut yang tadi. Ya udah, ngobrol biasa sampai ada kali setengah jam ya, lumayan lah. Sampai dia break, dia tutup itu telepon, mau makan waktu itu.
karena dia saat itu ada di Makassar, beda Jauh 1 ya. jam. Dia keluar di sana jam 9, di sini jam 8. Terus ya udah, nanti saya telepon lagi ya Fani agak malam. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gue bilang. Udah, tutup telepon. Tau gak Dev apa yang gue bikin? Apa? Nyetrika. Satu lemari gue turunin tuh baju semua, gue nyetrika. Sambil nungguin dia nelfon. Yes, Biar ada kegiatan, yes. gak ngantuk. Niat ya, Bu. Biar nggak nunggu. Ya udah, gue nyetrika. Terus waktu itu ada temenku, cowoknya bule kan. Terus dia pas dateng, pas sama cowoknya, tau nggak dia buka, lu ngapain? Baju semua diturunin. Ya buset deh. Ya udah, gue nyetrika, dia pergi, terus gue tetap nyetrika. Dia nelfon di sini jam 11, di sana jam 12 malam. Tahu apa yang dia telepon? Dia video call, langsung video call. Hari itu juga. Malam Wah, itu juga. Terus gue panik ya dong. Bapak Ibu ini. Dia video call. Tau gak pas video call? Panik dong. Cewek, apa ya, pengen kenal cowok, tapi posisi nggak dandan, nggak pakai kerudung, baju rumahan, kebayang nggak sih lu? Oke. Bisa trika di Keringetan kapan gitu ya, kan. ya nggak? Aduh, udah. Telepon video call. Dandan dulu nggak? Enggak. Langsung. Jadi kan gimana sih nyetrika udah duduk kan, nyetrika duduk ya. Mager dong, berdiri males ya. Ini nggak diangkat sayang, diangkat gue jelek ya nggak? Tau nggak yang gue bikin? Gue angkat itu telepon, terus gue giniin ke lampu. Halo? Terus gue, oh iya sama, orangnya kayak gitu sama. Sini biar masuk ke program. Terus udah, halo, udah nih. Udah, terus mana mukanya kok lampu? Dia bilang, oh iya ada kok ada. Gue bilang, iya mukanya mana? Sorry ya mas, saya jelek. Aku bilang, nggak dandan, nggak pakai kerudung. Oh iya nggak, oh gitu ya, iya. Terus sekarang, saya nggak pakai kerudung, baju rumah. Gimana? Udah nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya, iya senyamannya Fani aja. Mau pakai kerudung silahkan, nggak pakai kerudung ya nggak apa-apa. Senyamannya Fani aja lah. Gue begitu ini nggak langsung. Hai, Serius Ibu langsung kayak, hai gitu. dia langsung shock. Buset. Ya, ini orang pede banget gitu. Berarti dia nyamannya apa itu? Iya. Udah dilihat gitu, kaget ya ternyata. Oh, oke. Begitulah. Udah lanjut tuh 5 hari video call. Video call terus 5 hari itu. Posisi dia di Makassar. Terus kalau Gitu. untuk ketemunya kapan? Hari kelima, pas ulang tahun aku. Pas tanggal 10 November. Pas dia ngelamar juga. Aku nggak sadar kalau itu aku ucap sama papa. Sesuai. Doa tuh. Iya. Malaikat lewat catat. Iya. Si Fandi nih ngomong kayak gini. Ya udah. Ya Allah, semoga Jodoh. malaikat lewat. Aku pengen kaya. Amin. Amin. Nah, Gitu. kalau sih motor di sana. Ya udah gitu terus ya. Sampai akhirnya ke Kemang. Aku yang pilih restorannya. Oh, Terus- dimakan dinner. Dinar. Kita ketemu di mana di Kemang. Tau nggak? Karena terlalu mandiri ya. Udah 12 tahun sendiri. Biasa janjian bohong kalau 12 tahun itu nggak ada cowok bohong. Ada, yang deket ada. Cuman selalu ketemu di tengah. Jadi gue bawa kendaraan, yang mau ditemuin bawa kendaraan, nggak dijemput. Kebayang ya? Dan selalu begitu. Jadi aku perlakukan diriku saat itu, ya udah ketemu di tengah. Kamu naik apa? Aku bawa motor, karena kan macet ya. Hah? Tunggu, nggak begitu. Saya jemput kamu. Hah? Jemput? Itu tau gak sih? Oh dijemput ya? Iya. Fani dijemput, udah Fani tunggu aja kantornya di mana, saya yang jemput. Motornya nggak usah dibawa, dia nggak usah bawa kendaraan apa-apa, saya jemput. Ini aku lagi telepon sama. Ya udah gitu. Lagi ngomong. Sampai akhirnya dijemput. Pas 10 November itu biasanya kan di kantor suka heboh ya. Mendadak hari itu lupa semua ulang tahunku. Yang ingat waktu itu cuma manajer 1 orang SDM. Udah aku kabur jam 5 teng. Ganti baju, udah pergi. Karena dia bilang saat itu badannya tinggi. Gue karena kemarin-kemarin gue sering ketemu cowoknya selalu pendek-pendek. Dan mantanku yang dulu juga di bawah aku tingginya. Jadi karena dia bilang tinggi, aku pakai heels 7 cm. Ini ngetes bener gak sih Oh, tinggi? fashion show. Gue pakai heels 7 cm asli. Sama gak deh? Ternyata sama. Jadi dia 180, si Ayah itu 185. Wow, oke. Gitu. Aku 173 kan. Terus oke, tinggi sama nih tinggi sama gue. Jadi dia Cocok lah ya, oke. jadi cocok. Ya udah pas gitu. Nah, pas ketemu itu Malu nggak? enggak dong. Enggak karena udah ketemu ya.
kan kita biasa ketemu orang shake hand ya, dia begini dong, nggak pegangan tangan, ke saya takut ya. Terus ibu udah begini lagi kan? Ini gini. Video orang kemarin gak begitu. Iya, dia, salah ya. Oh, emang Ya, udah harus jelek gini gitu, ya. udah jelek. Oh, salah nih. Naik lift. Oh iya silakan. Oh, kan. Oh, oke, agamais gitu. Enggak, pas ngobrol hari pertama, Kelihatan geragasnya. pas obrolan hari pertama itu, dia bilang gini, Fani, saya sudah suka sama Fani. Minta tolong kamu istikharah ya. Dia langsung bilang gitu. Hari pertama ngobrol. Yang Pas malam itu. video call itu, Video bukan? call yang pertama. Oke, yang di telepon tengah malam? Yes, yang nah itu. Yang nggak pakai kerudung Iya, itu? saya sudah suka sama Fani. Saya akan mau serius. Fani gimana? Kalau mau serius, ayo. Tolong kamu ta'aruf. Tolong kamu istikharah. Karena kan kita ta'aruf nih, istikharah ya. Kalau misalkan memang kita jodoh, Allah mudahkan. Kalau enggak, kita jadi teman. Dia bilang. Oke, saat itu aku nggak sholat. Hari ketiga aku baru sholat. Dan aku cuma istigharahin. Cuma minta ya Allah, kalau memang ini jodohku dunia akhirat, yang baik buat anak-anakku, dekatkan. Kalau enggak, jauhkan. Tolong jaga hatiku. Udah, doanya seperti itu. Berapa hari ibu sholat istiqoroh buat ya? Cuman 2 kali. 2 kali, tapi udah 2 kali sebelum ketemu. Dimantapkan hati. Mantapkan. Gitu. Ya udah, pas ketemu itu, dia begini, ngebatin ya. Oh, emang harus gini kali ya, salamannya harus gini ya. Bukan bingung ya. Oh, oke, salamannya dia. Oh, oke. Iya, masuk lift dong. Ke B1, parkiran. Kan aku nggak cerita hobiku apa, kesukaanku apa, enggak. Itu ngobrol biasa aja. Karena kita udah sama-sama dewasa, jadi obrolannya lebih ke konsep menikah itu berumah tangga seperti apa sih? Itu lebih ke sana. Langsung ke situ. Yes. Terus kenapa sih dia gagalnya apa? Terus Fani gagalnya kenapa? Koreksinya di mana? Salahnya di mana? Seperti itu. Suami itu harus bagaimana di mataku, begitu juga istri di matanya dia. Karena dia itu 3 kali, aku istri ketiga. Yang pertama cerai, punya anak 1. Yang kedua dia nikah, meninggal. Gitu. Jadi rumah tangga 4 tahun. Tahun pertama sehat, tahun ketiga ngurusin orang sakit. Jadi kena cancer, istri yang kedua. Dari situ aku ngeliat, oh oke, dia sabar, bisa jaga istri yang meninggal. Dan yang kedua itu, dia awalnya nggak mau nikah, cuman karena apa ya, dari keluarga, kalau lu nggak nikah siapa yang nanti tuanya sama siapa, apa sih kan gitu. Ya udah, dicoba lagi ya ini. Seperti itu, aku lihatnya gitu. Aku yang ketiga. Jadi ya lebih konsep ke sana. Pas masuk mobil tuh nggak, gue buka pintu, ada sekuntum mawar bunga dong di jok. Sekuntum mawar bunga sih. Gue langsung ngelosor, bunga. Kan Gimana Bu? banget. Gimana rasanya setelah dikhianati terus diratukan gimana? Aduh, amazing lah. Aduh ya Allah, itu gimana ya? Syukur. Sangat bersyukur ya. Karena 12 tahun ya, Dev, bukan waktu yang sebentar ya. Dibilang bego ya bego ya. Gitu, karena aku dekat, ada selama 12 tahun itu aku dekat, ada beberapa dekat. Dan dua-duanya yang dekat saat itu yang serius, semuanya itu bohong, punya istri. Gitu. Jadi untung dijauhkan ya. Untung bukan mereka gitu. Ya pas ketemu yang ini, baru buka mobil aja, di jok mobil tuh udah ada bunga. Glosor dong gue. Hah, buat saya? Iya, buat Fani. Aku suka bunga ya. Jadi pasti kasih bunga. Oh, oke, mabok baru bunga. Terus dia bilang, tadinya saya mau kasih abang ya. Yes. Tadi dia bilang, tadinya saya mau kasih cincin. Cuman saya nggak tahu ukuran jari Fani, jadi saya kasih bunga. Mabok bener gitu. Sweet banget. Udah jalan kita ya. Jalan kita ke Kemang, ngobrol-ngobrol. Kasih pancingan. Ngobrol-ngobrol terus sampai akhirnya dia keluar, dia ngasih, pas keluar itu intinya obrolan itu gimana, udah ketemu begini gimana, ya udah kita jalanin aja, aku cuma bilang gitu. Oke, saya serius ya. Iya udah, ayo gue bilang. Terus dia keluar, bentar ya saya ngerokok. Dia kan ngerokok. Datang, gue pikir ngerokok ya. Datang bawa bunga segini. Bawa buke bunga segini. Terus kasih kau. Masuk lagi dong. Maaf ya. Gitu. Oke. Jadi udah. Di situ tuh dia menyatakan kalau iya, enggak mau serius enggak, gitu enggak?
enggak, omongan sebelum kasih bunga itu dia udah ada omongan. Terus sampai akhirnya dia kasih bunga, di dalam bunga itu ada surat. Surat cinta. Surat, ya, mau dibaca? Boleh kita baca Ibu ya. bawa nih, ibu sudah sangat mempersiapkan sekali ya. Jadi ini ibu bawa setiap hari. Enggak, kebetulan ada di tas itu di buku doa. Biar nggak hilang, Dev. Di buku Ini. doa. Oke. Suratnya. Ini ya. nanti kita taruh. Kita figurakan ya. Sobek. Ini asli. Oh, coba aku baca. Aku yang baca. Aku yang baca. Udah aku aja yang baca. Kita dengarkan, kita dengerin ya Ada yang teman-teman baca ya. Ini ada surat dari kekasih hati Kekasih Bu hati Fani Belanjua. yang sudah meratukan Bu Fani setelah mendapat pengkhianatan dari mantan suami. Geseran boleh Bu, biar kelihatan Bu di frame. Oke, nah ayo lanjut Bu, bacain gimana tuh? Ya Allah, tolong. Oh, iya. Jadi pasti kasih bunga itu ada amplop isinya ini. Oh kirain uang. Iya. Iya. Warna pink lagi amplopnya? Enggak. Kira Oh surat enggak. tanah ya. SHM. Udah nih, jadi isinya begini. Gria AM 10 November 2021. Gria M tuh apa? Kita tinggal di Gria AM di kos-kosan. Jadi kosan itu itu nama nama alamat. ayah ibu almarhum, Ibu Bu Fani. ibu mertua. Oh gitu. Oke. Jadi rumah itu namanya Gria AM. 10 November 2021. Ungkapan hati. Sapaan pertama yang menyentuh hati, rasa bersalah yang kuhadapi, sendok garpu seakan-akan langsung menuju tenggorokan. Waktu berjalan begitu cepat, kumulai sesuatu yang sudah seharusnya, berkecamuk rasa dalam hati, berniat menghapus rasa bersalah. Sayang, 5 hari ku ganggu istirahat malammu, perjuangan harus dihadapi, jalan panjang dan terjal menanti. Maukah kau menemaniku di setiap langkah menuju keabadian surga? Menikahlah denganku, Fani Novalia, Ruby. Selamat ulang tahun sayang. Oh ini pas ulang tahun Bu Fani, Yes. dikasih bunga sama Yeah. dikasih surat. Maukah kamu menikah denganku? Yes, Oh, gitu. dari surat ini sampai ke menikah berapa lama? Denganku. Enggak. Aku nikah 12/12/21. 2011. Tanggal bagus tuh diskon. Nah, itu ya Tokopedia ya. Enggak usah disebut. Oh iya salah ya. Iklan. Jangan bayar. Ya itu, aku dapat tanggal bagus di bulan yang bagus. Itu nggak sengaja sih. Udah nyari-nyari di Bandung Raya, pas dapat ada gedung outdoor. Ya udah dapat di situ 12/12/21. 12. Kalau dikasih suratnya tanggal 10 November. 10 ke tanggal 12. Oh, bulan 12 ya. Satu bulan 1 minggu lah kurang lebih dari aku kenal. Gitu. Jadi ya alhamdulillah. Harus nunggu 12 tahun ya. Nggak harus sih bego-bego. Nggak harus sih. Ya udah, ya apa ya, awalnya yang penting aku cerita sama orang tua. Terus orang tua ridho, ya sudah. Terus aku kenalin sama anak-anak. Anak-anak tuh terutama anak perempuanku yang shock karena nggak ada cerita apa-apa. Karena saat itu aku ada dekat sama seorang, dia tahunya sama si orang tersebut karena aku udah 4 tahun sama orang itu. Ternyata orang yang jalanin sama aku tuh udah punya pasangan. Wah, ibu nggak tahu tuh 4 tahun itu. Enggak Emang laki-laki maunya apa ya? nggak tahu. Maunya mancing. Nggak tahu. Carilah laki-laki pemancing. Nggak tahu. Gitu. Jadi ya 4 tahun itu ya itu. Jadi anakku yang cewek shock, sempat nggak terima ibunya mau nikah karena takut yang dipilih ini Nggak baik. salah, nggak baik, galak atau gimana, nggak sayang sama ibunya, sama anak-anak. Berjalannya waktu malah dia sangat dekat sama ayahnya, ini kan manggilnya ayah. Udah jadi seperti ayah sendiri, seperti bapak sendiri. Berapa kali ayahnya ulang tahun, kata-katanya itu yang bikin suamiku yang Caca seperti ini ya, ungkapan hatinya seperti ini. Belum tentu dia bilang seperti itu sama bapaknya. Gitu. Jadi saya thank you so much lah karena dia hadir di posisi yang walaupun terlambat, walaupun dia ketemunya udah gede, tapi figur suamiku tuh benar-benar ngisi kekosongan gitu. Kekosongan yang sebelumnya pernah hilang ya. Jadi
teman-teman yang nggak tahu kalau anakku tuh pisah, nggak ada bapaknya tapi ada dan tiada, ngerti nggak sih? Iya, emang Ada hidup tapi nggak ketemu, nggak ada fisiknya, figurnya tuh nggak ada, tapi ada. Jadi cuman oke, bapak gue kayak gini ya sudah gitu. Jadi ya sudahlah, buat di anak-anakku ya bapaknya ya ada dua, tapi secara fisik dan secara tanggung jawab ya suamiku ya sekarang gitu. Yang berperan, yang ada Yes. peran. Gitu. Masya Allah. Berarti Jadi buat teman-teman yang pernah merasakan luka, jangan pernah takut. Jodoh itu pasti ada, tapi kita nggak tahu. Dijemput lah ya. Iya, Dijemput, berani dicari, ya. harus berani. harus berani kayak Bu Fani nelfon duluan, Mhm. ya kan? Enggak Harus juga sih. dijemput, Bu. Jangan ketemu di tengah-tengah. Iya. Jangan ketemu di tengah-tengah. Harus jadi cewek. Iya. Dijemput. Harus diratukan ya Bu ya. Jangan lupa pakai 7 cm. Jelasnya kalau mau present. 7 cm. Iya. Iya, kalau pengen yang tinggi pakai 7 cm. Nah kalau Jadi pas yang kita nggak pakai sendal kan ketahuan ya. Ketahuan, oh tingginya tinggian dia gitu. Kalau 7 cm, oh masih aman nih pakai heels gitu. Kalau Satu buat lagi. apa tuh? Nyetrika. nyentrik dan saya hai. Itu mendatangkan ini ya. Gila nih. Suami. Oke teman-teman, jadi itu kisahnya Bu Fani ketemu dengan sosok pria yang meratukan Bu Fani setelah Bu Fani mendapatkan perilaku yang tidak enak sekali dari mantan suaminya. Sudah dilakukan KDRT, diselingkuhin, disuruh tidur sama madunya. Coba bayangin tuh, kalian nggak mungkin kuat, kalian belum tentu kuat sekuat Bu Fani. Tapi alhamdulillahnya setelah 12 tahun menjomblo, setelah 12 tahun menerima hasil pengkhianatan dari mantan suaminya, ketemu oleh laki-laki yang meratukannya. Ya nggak Bu? Selamat ya, Bu. Selamat ya Bu Fani, dan semoga bahagia selalu sama suami barunya. Oke teman-teman, segitu dulu podcast kita. Sampai ketemu lagi di cerita serba-serbi rumah tangga. Bye-bye. Sumpah gue pengen